Anda kembali di iNewsroom pemirsa dan masih bersama kami ada Tony RM, kuasa hukum dari tersangka pembunuhan Vina dan Eki Peggy Setiawan, dan kita akan membahas mengenai sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan yang rencananya akan dijadwalkan dilangsungkan pada Senin besok. Mas Tony, ini kepolisian menyiapkan beberapa bukti-bukti tambahan untuk membuktikan bahwa Peggy Setiawan merupakan tersangka atau orang yang benar-benar terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Lalu bagaimana persiapan dari kuasa hukum Peggy Setiawan untuk sidang perdana pra-peradilan nanti? Ya, sidang perdana nanti setelah memeriksa kapasitas atau legalitas masing-masing pihak, itu kalau dari penyidik di Reskrim Polda Jawa Baratnya datang ya, maka dilakukan pemeriksaan legalitas atau kapasitas, surat kuasanya, identitasnya. Nah, cuma biasanya yang sudah penyidik itu di sidang perdana itu, sidang pertama itu nggak datang biasanya. Kalau ada strategi supaya berkasnya cepat lengkap, kemudian cepat disidangkan, biasanya itu strategi mengulur-ngulur waktu biasanya. Nah, seandainya datang, ya, maka kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, ya, maka ke pembacaan permohonan. Nah, tetap kami, ya, dalam permohonan itu kami sudah mendalilkan bahwa memang Peggy Setiawan ini bukanlah Peggy alias Peron, sehingga tinggal penyidiklah yang harus membuktikan atau menunjukkan alat bukti apa yang dimiliki, minimal 2 alat bukti. Dalam KUHP, untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, ini minimalnya 2 alat bukti. Itu pertama. Kemudian yang kedua, syarat formal ya, atau syarat formil. Ada putusan Mahkamah Konstitusi ya, pada saat sidang pra-peradilan Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan itu menang pra-peradilan itu karena ia ditetapkan sebagai tersangka tetapi tidak diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi, sehingga batal dihukum tersangkanya, dan itu sudah disahkan atau sudah menjadi putusan ya, menjadi aturan setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi selain penetapan tersangka itu yang awalnya bukan objek pra-peradilan, yang ketuanya Hakim Sarpin waktu itu ya, tetapi kemudian setelah diputus oleh Hakim Sarpin, kemudian penetapan tersangka itu menjadi objek pra-peradilan. Dan sebelum ditetapkan tersangka, maka harus diperiksa sebagai saksi. Nah, syarat formil selain 2 alat bukti yang kami tunggu-tunggu, nah, syarat formil pemeriksaan Peggy Setiawan sebagai saksi juga tidak pernah dilakukan. Kami mendapatkan salinan BAP, berita acara pemeriksaan, itu tidak ada Peggy Setiawan diperiksa sebagai saksi. Oleh karenanya, ini sama dengan Pak Budi Gunawan, ya, yaitu belum diperiksa sebagai saksi, maka tersangkanya itu secara formil ya, karena tidak ditempuh pemeriksaan sebagai saksi, itu putusan Mahkamah Konstitusi, maka batal demi hukum. Kenapa harus diperiksa sebagai saksi dulu? Penyidik berdalih sering, bukan penyidik ya, kayak Pak Arianto, kayak Rasman juga pernah mengatakan bahwa ini DPO, makanya tidak perlu lagi diperiksa sebagai saksi. Iya, dalam DPO, dalam putusan pengadilan negeri ya Cirebon atas nama 8 terpidana itu, DPO-nya itu ingat Peggy alias Peron, bukan Peggy Setiawan. Ciri-cirinya juga berbeda. Sepeda motor, 7 sepeda motor yang digunakan oleh 11 pelaku dalam putusan pengadilan negeri Cirebon pada tahun 2016, tidak ada motor Suzuki Smash. Close inkrah 7 sepeda motor yang digunakan oleh 11 pelaku, yang digunakan Peggy alias Peron itu sepeda motor Vario warna hitam. Itu sudah close, artinya kalau ada DPO yang ditangkap, tidak perlu lagi mencari barang bukti, cukup ditangkap, pemeriksaan tambahan, kemudian disidangkan. Nah, ini barang buktinya ada tambahan motor Suzuki Smash, kan amburadul. Oleh karenanya, karena orang yang berbeda, bukan DPO yang sebenarnya Peggy Setiawan ini, maka kalau mencurigai orang yang berbeda, seharusnya prosedur pemanggilan itu dilakukan dulu, termasuk sampai pemeriksaan sebagai saksi. Ini tidak, maka kami yakin ya, gugatan atau permohonan pra-peradilan ini bisa dikabulkan. Baik, terima kasih Mas Tony RM, kuasa hukum dari tersangka Peggy Setiawan. Kita nantikan jalannya sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan yang akan dimulai pada Senin besok. Terima kasih Mas Tony.